شهر رمضان شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita kembali bersama Rasad TV dalam program Ceria, Cerita Ramadan Inspirasi Taqwa. Dan pada kali ini kita akan berbicara tentang seruan Allah Jalla wa Ala kepada manusia yang terdapat di dalam surat Fatir ayat yang kelima, di mana Allah berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka oleh sebab itu janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Dan janganlah sampai syaitan menipu kalian tentang Allah. Ini adalah merupakan peringatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang benar, yang beriman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini kita bagi kepada beberapa episode, dan pada episode kali ini kita akan membicarakan yaitu langkah-langkah syaitan di dalam menipu manusia. Terkait dengan hal ini kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surat Fussilat. Firman Allah yang berbunyi, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik wa syarikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Ayat ini itu adalah ayat yang ke-64 di dalam surat Fussilat. Allah mengatakan yaitu hasudlah oleh kalian dengan kemampuan kalian orang-orang yang mampu kalian untuk yaitu menghasutnya, menghasungnya dengan suara, dengan seruanmu. Dan kemudian dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan-pasukanmu yang berkuda maupun pasukan yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Dan berikanlah janji kepada mereka, dan tidak adalah janji-janji syaitan kecuali tipuan belaka. Ini Allah menguji manusia, para hambanya, dengan memberikan yaitu peluang kepada iblis dan pengikutnya, yaitu syaitan, ya, yang memang menjadi musuh manusia, yang ingin menyesatkan manusia. Namun tidaklah mereka, syaitan akan bisa menyesatkan manusia
kecuali adalah orang-orang yang memang cenderung menuju kepada kesesatan. Nah, Allah mengatakan, yaitu serulah mereka atau hasudlah mereka, siapa yang kalian mampu menghasutnya dengan suara kalian. Para ulama menjelaskan ini meliputi semua dai, penyeru-penyeru yang mengajak manusia kepada kesesatan. Ya, penyeru yang mengajak manusia kepada kesyirikan, yang mengajak manusia kepada kemunafikan, yang mengajak manusia kepada kekufuran, yang mengajak kepada manusia kepada bid'ah dan kemaksiatan-kemaksiatan, yang mengajak manusia kepada perkara-perkara fahsya yang keji dan perkara-perkara mungkar. Ini meliputi semuanya. Dengan kemampuan mereka untuk mengajaknya, dengan ucapan-ucapan, dengan perkataan-perkataan, dengan berbagai janji untuk menggelincirkan manusia, yaitu orang-orang yang mana syaitan mampu untuk menyesatkannya. Bahkan Allah juga mengatakan kepada mereka, kerahkanlah oleh kalian dalam usaha kalian untuk menyesatkan manusia, yaitu pasukan kalian, baik itu pasukan yang berkuda maupun pasukan yang berjalan kaki, dalam rangka untuk menyesatkan mereka, yaitu dengan usaha-usaha kalian, dengan perbuatan-perbuatan kalian yang menipu mereka, yang berusaha untuk menyesatkan mereka. Dan kemudian bahkan Allah juga mengatakan, dan berserikatlah kalian dengan mereka pada harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Para ulama menyebutkan ini termasuk dalam hal ini perkara, yaitu syaitan akan berserikat dengan manusia tentang hartanya, adalah di mana syaitan mencampuri manusia dalam rangka untuk mendapatkan rezeki. Artinya syaitan berusaha memperdaya manusia supaya mau mendapatkan rezeki, atau demi mendapatkan rezeki mau mengikuti langkah-langkah syaitan, dikarenakan ketamakan mereka kepada dunia yang dihiaskan dan ditipu oleh syaitan. Demikian juga masuk dalam bab ini adalah dalam rangka menggunakan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Allah membiarkan syaitan berserikat dengan manusia, yaitu adalah menggelincirkan manusia agar menggunakan rezeki yang datang dari Allah kepada manusia tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ke dalam, yaitu melupakan manusia untuk memulai pekerjaan-pekerjaannya dengan basmalah, atau juga untuk tidak memperhatikan syariat, ketentuan halal dan haram dalam usaha untuk mendapatkan rezeki, atau dalam usaha untuk menggunakan rezeki. Padahal setiap hamba akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti tentang rezeki, dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Ya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Begitu juga syaitan akan berserikat dengan manusia, akan menggelincirkan manusia terkait dengan anak-anaknya, di mana anak-anak yang merupakan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti diajak untuk beribadah kepada Allah, yang mesti diselamatkan dari api neraka, tapi kemudian syaitan berusaha menipu mereka, ya, sampai membuat orang tertipu karena anak, sampai-sampai meninggalkan perintah-perintah Allah, melakukan yang haram karena memuaskan keinginan anaknya, tertipu bersenang-senang dengan anaknya. Padahal kalau manusia tahu, anak itu adalah potensi besar yang bisa mendukung mereka untuk mudah masuk ke dalam surga. Jika seandainya mereka memahami amanah Allah tersebut, yaitu dia mendidik anak-anaknya untuk mentauhidkan Allah dan mendidik anaknya untuk menjadi anak yang saleh. Bahkan anak yang saleh merupakan bekal besar bagi seorang muslim. Sebagaimana kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau meninggal seorang anak Adam, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya, waladun salihun yad'u lahu.
anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya tersebut. Maka inilah potensi besar. Tapi ya syaitan berusaha menyesatkan. Maka hati-hatilah kita sebagai manusia jangan sampai ditipu oleh syaitan. Dan Allah juga katakan kepada syaitan, wa'idhum. Silahkan kalian beri janji-janji kepada mereka, kepada manusia. Siapa yang kalian bisa berikan janji menipu mereka. Namun pada hakikatnya, akhirnya Allah menutup ayat dengan mengatakan, wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Dan tidak adalah janji-janji syaitan kepada manusia kecuali tipuan belaka. Kenapa dikatakan janji syaitan adalah tipuan belaka, sedangkan janji Allah pasti? Ketika Allah menjanjikan balasan kebaikan atas usaha manusia, Allah memang memiliki apa yang akan dia berikan. Sedangkan syaitan ya, yang membisik-bisikkan kepada manusia kesenangan kalau mengikuti syaitan, dan mempertakuti manusia ya kalau tidak mengikutinya, seperti umpamanya syaitan mempertakuti manusia dengan kefakiran kalau mentaati Allah, kalau mengikuti syariat dalam kehidupan ini. Namun pada hakikatnya syaitan tidak mengatur. Syaitan tidak bisa mengatur. Syaitan tidak bisa mengatur kehidupan dan kematian. Syaitan tidak bisa mengatur nasib dan bahagian. Syaitan tidak bisa mengatur balasan. Dan syaitan tidak bisa mengatur rezeki lapang atau sulitnya. Karena syaitan adalah juga makhluk yang diatur oleh Allah. Maka ketika syaitan menjanjikan macam-macam, ketahuilah bahwa itu adalah tipuan belaka. Sedangkan tipuan syaitan datang dari berbagai penjuru dengan berbagai cara. Mengajak manusia untuk mensyirikatkan Allah, melakukan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dengan cara berbuat maksiat. Atau mungkin orang berbangga dengan amal kebaikan. Kalau tidak bisa disuruh berbuat keburukan, maka didorongnya melakukan kebaikan, tapi adalah untuk mengejar yaitu target-target keduniaan. Maka syaitan akan berusaha dengan segala cara, karena memang dikatakan syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Maka demikian tausiah singkat kita pada episode kali ini, dan mari kita tunggu episode berikutnya. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.